Shalom Alehim. Alehim shalom. Haleluya. Ya, sungguh ada sukacita dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada. Saya percaya sukacita daripada Tuhan akan terus memenuhi hati kita, sebab kita tahu di dalam hidup kita adalah ada Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin, karena itu hari ini mari siapkan waktu yang terbaik, pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik, bahkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita akan terus berubah sesuai dengan apa yang Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Saat ini kami mau bersekutu sama Tuhan, saat ini kami mau menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Karena itu kami percaya dimanapun kami berada, Engkau pasti hadir Tuhan, di kanan, di kiri kami, depan, belakang, bahkan di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, berkuasalah, lawatlah kami. Sebab kami memerlukan Engkau, sebab kami rindu Tuhan untuk terus melekat sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai Tuhan ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama meninggikan Allah kita dengan sorak-sorai. Saya undang Bapak Ibu dimanapun berada, kecuali di kendaraan ya, bangkit berdiri. Kalau di rumah kita bangkit berdiri bersama-sama biar semangat. Sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan, mari agungkan Tuhan. Diagungkan, hei hei, Allah diagungkan, hei hei, Allah diagungkan tinggi, haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, hei hei, Allah diagungkan, hei hei, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, hei hei, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, haleluya. Mari sekali lagi, mari kita tinggikan Tuhan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan, mari agungkan, Allah diagungkan, hei hei, Allah diagungkan, hei hei, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, hei hei, Allah diagungkan, Allah diagungkan, diagungkan lagi, Allah diagungkan, lebih semangat hei hei-nya, hei hei, Allah diagungkan sekali lagi, diagungkan tinggi. Mari agungkan Tuhan, serahkan haleluya, sekali lagi haleluya. Lebih semangat lagi kita memuji Tuhan, kita mengatakan Allah kita Allah yang ajaib, berkuasa, agung. Yes. Haleluya. Amen.
sebab Engkau megah bagi kami. Bahkan segenap jiwa kami akan kami serahkan buat Tuhan. Pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, sebab hanya Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. 1, 2, 3, 4. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Dia Raja yang mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah. Katakan ajaib. Agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sebab Kau sumber. Saya serahkan pada hamba-Nya akan memberitakan firman Tuhan. Berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, berfirmanlah bagi kami, dan biarlah firman-Mu ini belum menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami belum menjadi pelakunya ya Bapa. Pujian nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat kesetiaannya untuk boleh sama-sama beribadah pada hari Kamis ini. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Saya bacakan buat kita sekalian. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Perikopnya yaitu Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-berteriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah,
aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 14 ini ya. Kita sudah tahu peristiwa ini, kita sudah tahu ceritanya ini. Pada saat itu murid-murid setelah mengikuti Yesus, setelah Yesus melakukan mukjizat, yaitu kita lihat di perikop sebelumnya itu Yesus melakukan mukjizat, yaitu memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus melakukan mukjizat itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Ya. Nah, tiba-tiba pada saat naik perahu, murid-muridnya sudah berada jauh dari pantai. Nah, mulailah datang gelombang karena angin sakal. Padahal murid-muridnya ini adalah murid-murid yang sangat paham, sangat lihai yang namanya di laut. Karena background mereka atau pekerjaan mereka terdahulunya yaitu seorang nelayan. Pasti sangat paham, pasti sangat tahu, pasti sangat mengenal situasi dan kondisi yang saat itu mereka hadapi. Ya, tetapi di situ mereka mengalami kebingungan. Pada saat peristiwa itu mereka mengalami kesusahan. Sehingga benar-benar mereka perlu pertolongan. Sehingga benar-benar mereka mengalami nggak tahu lagi bagaimana caranya. Sehingga datanglah Yesus kepada mereka. Nah, ini dia ada peristiwa yang menarik di sini. Nah, Bapak Ibu, kita tahu ya, mereka ini orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus, betul? Mereka ini yang hidup selalulah mungkin 24 jam atau berapa bersama-sama dengan Yesus. Bahkan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri mukjizat yang telah Yesus lakukan. Tetapi pada saat terjadinya gelombang, pada saat terjadinya badai, angin sakal tersebut diombang-ambingkan perahu mereka oleh gelombang, mereka mengalami kebingungan, mereka mengalami keputusasaan. Bahkan mereka sampai tidak mengenali lagi Tuhannya, gurunya loh, ini gurunya loh. Ya. Sampai mereka berkata, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Bayangin, baru saja, itu peristiwanya tidak lama, ya kan? Ini peristiwanya malam hari, kejadiannya sebelum malam itu Yesus sudah melakukan mukjizat, yaitu memberi makan 5.000 orang. Rentan waktunya itu tidak jauh gitu loh, bukan berapa hari, tetapi baru saja. Dan mereka takut gitu loh, itu hantu, lalu berteriak karena takut. Tetapi jawab Yesus apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, ini ada menarik. Tenanglah, kata aku di sini menunjukkan bahwa ada suatu hubungan antara Yesus dengan murid-muridnya. Hai, ini lo gurumu gitu loh. Hai, ini lo orang yang selalu bersama-sama dengan kamu. Ini orang yang kamu kenal, jangan takut. Gitu loh. Jangan takut di sini. Bapak Ibu, kerap kali dalam kehidupan kita, masalah, badai, pergumulan atau badai kesusahan atau apapun Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita seperti ini. Seperti murid-murid gitu loh. Baru saja Tuhan melakukan mukjizat dalam hidup kita. Tetapi pada saat badai yang mungkin lebih besar datang dalam kehidupan kita, kita lupa akan Tuhan. Tapi dengan luar biasanya Tuhan bilang, tenanglah. Jadi Bapak Ibu, jika saat masalah datang dalam kehidupan Bapak Ibu, pergumulan datang dalam kehidupan Bapak Ibu, Tuhan izinkan berbagai macam pencobaan ataupun ujian datang dalam kehidupan Bapak Ibu. Satu yang harus dimiliki sikap, yaitu sikap apa? Tenanglah.
tenanglah. Tenanglah ini berbicara apa? Shh, diam. Enggak usah melakukan apa-apa. Tenang. 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 Lalu apa? Ingat lagi. Sini Tuhan katakan, tenanglah, aku ini. Apa menunjukkan? Setelah tenang Bapak Ibu, Tuhan menunjukkan siapa? Tenang, ada aku. Aku ini menunjukkan suatu hubungan yang dekat. Sampai Tuhan berkata bilang, aku ini. Bisa aja kan Tuhan bilang, tenanglah, gurumu ini. Enggak. Tapi dia pakai kata aku ini. Menunjukkan suatu hubungan yang intim. Menunjukkan suatu hubungan yang dekat. Menunjukkan suatu hubungan di mana kamu kenal saya kenal kamu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jika Tuhan izinkan segala kesulitan, pergumulan, Tuhan izinkan ujian-ujian datang dalam kehidupan Bapak Ibu, pertama sikap yang harus kita ambil yaitu tenang. Yang kedua, datang sama Tuhan. Aku ini, katanya Tuhan, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Datang sama Tuhan, karena kita tahu Tuhan bisa memberikan kita jalan keluar. Tuhan bisa menolong kegundahan, kecemasan dalam hati kita. Segala ketakutan kita, Tuhan bisa menenangkan itu. Jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, ini ada tindakan iman dari Petrus. Ada langkah iman yang dilakukan Petrus. Kalau dalam firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Saya dari ayat 27. Tetapi segera Yesus menenangkan mereka dengan berkata, jangan takut, ini aku. Kemudian Petrus berseru kepadanya, Tuhan, jikalau benar engkau, suruhlah saya datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, baik, kata Yesus, kesinilah. Petrus pun turun dari perahu dan berjalan ke atas air ke arah Yesus. Ya, di sini ada satu langkah yang dilakukan Petrus. Pada saat Petrus tahu, pada saat dia mulai tenang, ya, dan dia tahu itu adalah Yesus, Petrus berkata, Tuhan, jikalau benar engkau, suruhlah saya datang kepadamu, berjalan di atas air. Tuhan berkata, baik, kesinilah. Gitu. Petrus mengambil langkah iman, dia mau datang sama Tuhan. Dan saat itu apa? Petrus berjalan, betul? Petrus berjalan kepada Yesus, dia pandang Yesus, dia melihat kepada Yesus. Bapak Ibu, saat kita mengalami masalah, Tuhan selain kita sudah tenang, selain kita sudah tahu, ya, yang kedua sudah tahu bahwa itu adalah Tuhan, dan Tuhan akan mampukan kita untuk mengatasi setiap masalah kita. Yang kita butuhkan yang selanjutnya adalah melangkah. Melangkah ke dalam ketidakmungkinan itu. Secara logika berjalan atas air mungkin enggak? Enggak kan? Gitu kan? Tapi Petrus melangkah. Dia berjalan kepada Yesus karena dia lihat ada Yesus di depan mata dia. Dia tidak melihat kepada airnya, tetapi dia lihat kepada Yesusnya saat itu. Dan dia berjalan, dan bisakah Petrus berjalan? Alkitab mencatat Petrus berjalan di atas air ke arah Yesus. Nah, ini jika Tuhan suruh kita berjalan, jalanlah dengan iman. Tetapi ketika ia memandang ke sekelilingnya, ini dalam firman Allah yang hidup, tetapi ketika ia memandang ke sekelilingnya dan melihat ombak yang besar, ia menjadi takut dan mulai tenggelam dan berkata, Tuhan tolong, serunya. Segera Yesus mengulur tangannya dan menyelamatkan dia. Hai orang yang kurang beriman, kata Yesus, mengapa engkau bimbang? Seperti itu. Bapak Ibu, setelah kita melangkah dengan iman, mari tetap pandang Yesus. Jangan pandang ke yang lain. Jangan melihat ke yang lain. Petrus pada saat itu ia memandang ke sekelilingnya dan melihat ombak yang besar. Sehingga fokusnya bukan lagi kepada Yesus, tetapi fokusnya kepada yang lain. Sehingga ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Bapak Ibu,
jika kita mau berjalan dalam iman, mari kita mau arahkan fokus kita kepada Tuhan. Jangan ke yang lain. Jangan lihat masalah kita. Jangan pandang sekeliling kita. Arahkan, fokuskan hatimu, pikiranmu, semuanya kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan saya. Kita tidak bisa melarang masalah datang dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melarang pergumulan, persoalan, bahkan sakit, penyakit datang dalam kehidupan kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah tenanglah dan kenalilah Tuhan Allahmu. Dan datang kepada Tuhan. Lalu berlangkahlah, melangkahlah dengan iman kepada Tuhan. Yang selanjutnya yang kelima, fokuslah kepada Tuhan. Fokus. Jangan biarkan kuping Bapak Ibu mendengar hal-hal yang lainnya. Jangan biarkan hati Bapak Ibu ragu dan bimbang kepada Tuhan. Fokus kita kepada firman Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar buat Bapak, Ibu, dan saya. Inilah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang boleh menjadi pegangan kita di dalam Matius 14 ini, yang kita boleh sama-sama menjadi pergumulan kita. Kita mau percaya bukan karena melihat, tapi percaya kita karena kita tidak melihat. Tapi kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup melakukannya. Pujilah nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dan kita akan melanjutkan penyembahan kita kepada Tuhan. Bawalah setiap pergumulan Bapak Ibu saat ini kepada Tuhan. Bawalah setiap kesulitan Bapak Ibu kepada Tuhan. Ini waktunya, ini saatnya Bapak Ibu berurusan dengan Tuhan. Mari kita mau fokuskan kepada Tuhan saja. Kita mau fokuskan hati kita kepada Tuhan. Jangan biarkan gelombang, jangan biarkan ombak besar ataupun tiupan angin menghilangkan fokus kita kepada Tuhan, menjadikan kita takut. Yes. Tapi mari kita mau fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Jika masalah datang, jika kesulitan datang, jika sakit penyakit datang, jika pergumulan itu datang dalam kehidupan kita, mari kita mau tenang di bawah kaki Tuhan. Mari kita mau lari sama Tuhan. Masuk dalam pintu kamarmu, tutup pintu kamarmu dan lari dan cari Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Tolong mampukan kami Tuhan. Mampukan kami menenangkan badai kehidupan yang datang dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menarahkan fokus pikiran kami kepada Engkau saja Tuhan. Dan kami boleh berkata, tenanglah, tenanglah hai hatiku, hai jiwaku. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Allah yang dahsyat, aku punya Yesus yang sanggup untuk menolongku keluar dari masalah pergumulan dalam hidupku. Aku tidak mau takut, aku tidak mau bimbang, aku tidak mau ragu. Aku mau menaruh percayaku kepada Dia, aku mau menaruh pengharapanku kepada Dia. Aku mau menaruh semuanya kepada Dia. Karena aku percaya Dia yang berjanji, Dia yang setia. Dia akan menggenapinya sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Bapa, berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biar firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh jadi pelaku dari firman-Mu. Pujilah nama Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Namaya maya shikiara la maya shande. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, angkat suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan. Mari fokuskan hatimu kepada Tuhan. Sebab Dialah yang bisa menolong Bapak Ibu dan saya. Sebab Dialah sumber jawaban itu. Sebab Dialah sumber penolongmu, pertolonganmu hanya datang daripada Tuhan saja. Indaralala maya shande. Ya la 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 maya si. Ya la 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 maya shande. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dan kami akan terus menyembah-Mu Tuhan. Inaralala maya shi.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yes, Bapalah perisai kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa kami. Saat badai hidup menerpaku, dan kami tahu janjimu Tuhan. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena kami tahu, yes, Dia akan selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kaulah perisai kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Sekali lagi katakan, kaulah perisai kami di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai
Mari, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mencari pertolongan, mari minta pertolongan itu dari Tuhan. Jangan cari di manusia. Manusia akan terus mengecewakan hidup kita. Tapi Tuhan Allah yang kita sembah akan pernah mengecewakan kita. Jadikan Dia sebagai perisai kita. Jadikan Dia sebagai tempat perlindunganmu. Andalkan Dia setiap waktu. Haleluya, haleluya. Oh, kami kan bertahan. Kami kan bertahan Tuhan, sebab kami tahu Kau beserta kami. Haleluya, haleluya, lalaya boralata shikia lalaye, abaralata kia lalaya bor, shikia lalaya, lalaya lalala. Iman kami kuat Tuhan, jadikan iman kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun badai percobaan menerpa di dalam kehidupan kami, jadikan kami kuat Tuhan, sehingga kami gak perlu Tuhan menjual iman kami Tuhan, sehingga kami gak perlu mencari Tuhan jawaban yang lain, sebab kami tahu jawaban yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, biarlah kami miliki iman yang kuat di dalam Engkau. Ciriala ya boralala ya ya shikiala la 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 ya ta shikialele. Haleluya. Oh haleluya. Ya shikiala ya boralala ya shikialele. Amen. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Yes, terima kekuatan daripada Tuhan, terima kesegaran, terima air yang menyejukkan hatimu, terima damai sejahteranya, terima kekuatannya, terima sukacitanya saat ini. Dialaya boralata shikialalaye derere. Haleluya. Biarkan Dia menenangkan engkau, biarkan Dia membangkitkan rohmu. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, Kau selalu punya cara untuk menolong hidup kami. Kau selalu punya jalan untuk memberkati kami. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara untuk jaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara Tuhan.
Dia selalu punya jalan, jalan yang ajaib. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Mari ngomong sama Tuhan, gak pernah ragu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Tak pernah ku ragu Tuhan, takkan ku ragu Tuhan, sebab janji-Mu menghidupkanku, dan hanya padamu kami berseru, dan mata kami tertuju padamu Tuhan, tertuju padamu. Haleluya. Punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Oh, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban. Katakan, Kau selalu punya cara, selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Katakan sekali lagi, Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Yes, kami kan tenang Tuhan di dalam jalanmu ya Bapa. Shikialalaya boralalaya daya shikialala. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sirialalaya boralataya shikialalaya boralataya shikiele ale Tuhan. Irialalaya daya shikialalaya boralataya shikialalala. Sekalipun Tuhan saat ini Tuhan kami belum melihat Tuhan
Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu punya cara, Engkau selalu punya jalan untuk menolong kami Bapa. Kami percaya Tuhan kepada Engkau sekalipun kami tidak melihat. Itu bukti iman kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami mengikuti Tuhan bukan karena ikut Tuhan itu diberkati, enggak Tuhan Yesus. Tapi kami ikut Tuhan karena kami tahu Engkau adalah jalan hidup dan kebenaran Tuhan. Sebab barang siapa Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, Kau adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena itu Tuhan, kami mau terus ikut Tuhan. Kami mau terus pegang iman kami ini ya Tuhan. Kami mau terus bertindak di dalam iman kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Menjadi pribadi yang taat Tuhan Yesus. Sehingga kami gak fokus Tuhan sama masalah. Tapi kami fokus sama Tuhan. Sebab kami kenal sama Tuhan. Kami tahu Tuhan yang kami sembah itu Allah yang sangat mengasihi. Bahkan sampai rela merelakan nyawanya buat kami Tuhan. Dari pencipta menjadi ciptaan Tuhan Yesus. Itu demi kami semua. Karena itu Tuhan, biarlah iman kami ini Tuhan tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Ini alana ya shiki alala ya por alana ya shiki alala ya nene. Haleluya, haleluya. Shiki alala ya dada. Haleluya. Shiki alala ya por alana ya shiki alala ya nene. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam jalan-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam jalan-Mu. Kau selalu punya cara, keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami dikuatkan. Malam hari ini kami diteguhkan dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau tenang Tuhan saat kami menghadapi masalah, saat kami menghadapi cobaan hidup kami Tuhan. Kami mau tenang Tuhan. Dan saat itu kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami kembali lagi datang, untuk kami berdoa bersyafaat malam hari ini Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Saat ini pandemi yang kami hadapi Tuhan mungkin belum berakhir Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman percaya kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang selalu melindungi kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami dimanapun kami berada. Kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya pemulihan-Mu terus terjadi bagi bangsa kami. Kesembuhan demi kesembuhan terus terjadi bagi anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau juga yang memberkati setiap tim medis yang ada Tuhan, tim kesehatan yang ada Tuhan. Berikan mereka terus sukacita,
berikan hati saat mereka menghadapi setiap pasien-pasien yang ada Tuhan. Berikan hati yang terbeban lebih lagi Tuhan. Sehingga saat mereka merawat orang-orang sakit Tuhan, mereka boleh menjadi berkat Tuhan. Dan siap apa orang yang mereka rawat, mereka semua boleh disembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintah kami Tuhan, Kau yang akan memberikan mereka hikmat-Mu Tuhan dalam menghadapi hal ini Tuhan. Kau yang berikan mereka keputusan-keputusan yang bijaksana Tuhan, sehingga apapun itu boleh memberkati setiap rakyat Indonesia ini Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama keluar dari masalah ini, bersama-sama kami boleh menghadapi masalah ini, dan bersama Yesus kami akan lakukan perkara yang besar Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Hal yang sama juga yang kami hadapi saat ini Tuhan, mereka pun menghadapinya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu memberikan mereka kekuatan, berikan mereka selalu kesehatan Tuhan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, berikan kami terus kesempatan lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau. Berikan hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Engkau Tuhan, sehingga setiap gereja-gerejamu bukan menjadi gereja yang sia-sia Tuhan, bukan menjadi gereja yang hanya di depannya saja terlihat gereja Tuhan, tapi kami mau benar-benar sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan. Bukan saat di gereja saja, tapi saat kami melangkah keluar, kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan Tuhan. Dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan yang mereka perlukan Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang mereka lakukan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan juga Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam setiap firman Tuhan yang mereka sampaikan, dalam setiap kesaksian mereka, biarlah itu semua boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan, boleh menguatkan dan meneguhkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Urapan Allah turun atas hidup mereka Tuhan, sehingga kuasa Allah dinyatakan. Kami juga berdoa khusus buat gereja kami di tempat ini Tuhan, Palputih. Kami mengucap syukur Tuhan kalau saat gereja-gereja yang lain mungkin beberapa mereka belum membuka gereja mereka untuk berbakti, tapi kami sudah membuka gereja kami untuk beribadah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan beri. Biarlah kesempatan ini kami boleh terus dapatkan Tuhan, untuk kami lebih lagi rindu bersekutu dengan Tuhan di gereja Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kami lebih lagi sukacita damai sejahtera, dan kami juga selalu dalam keadaan sehat Tuhan. Berikan sukacita-Mu selalu di hati kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan beserta dengan keluarga. Engkau Allah yang selalu ada dalam hidup mereka Tuhan. Engkau Allah yang mencukupkan kebutuhan mereka. Engkau Allah yang berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan. Biarlah hidup mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dan dimanapun mereka Tuhan pakai, dimanapun Bapak Gembala kami Tuhan pakai, boleh membawa banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan nama Tuhan yang ditinggikan Tuhan. Kami berdoa juga buat pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki hati yang satu, kami boleh memiliki tujuan yang satu, itulah hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kami hati yang merendahkan Tuhan, Kau berikan hati kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan. Bukan hanya di gereja kami melayani Tuhan, tapi saat kami keluar, kami boleh menjadi pelayan-pelayannya Tuhan. Kami boleh menjadi minyak wangi Tuhan yang boleh tercium oleh orang-orang di sekeliling kami, dan membawa mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan, membawa mereka lebih lagi mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap program-program di gereja ini Tuhan, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Mari Tuhan, Engkau Allah yang mendahului segalanya, Engkau Allah yang mencukupkan segalanya. Biarlah apapun yang kami kerjakan di gereja-Mu, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan dalam ibadah doa kami pada hari ini. Kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup, yang hadir bersama dengan doa kami. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan yang akan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan hati yang percaya angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan, sebab Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Oleh karena kasih daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang melingkupi kehidupan kita, sekarang selamanya hingga Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya.
Amin.